Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik memimpin perjalanan kehidupan saya hari lepas hari hingga saat ini saya boleh ada dan kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Semuanya adalah kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang masih memberikan kepercayaan saya untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau hari lepas hari kita harus hadapi berbagai macam masalah, persoalan, sakit penyakit. Seringkali kita malas untuk memuji Tuhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam saat apapun kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena disitulah kekuatan ya, yang kita boleh alami sebagai umat-umat Tuhan. Tidak ada yang mampu selain daripada Roh Kudus yang memberikan kesukaan bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian kesukaan surga yang kurasa senang. Disitulah letak kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita naikkan kembali pujian sejauh langit dan bumi. Haleluya. Engkaulah kekuatanku,
Saya persilakan maju ke depan. Kita kembali naikkan pujian Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Sungguh besar kasih Tuhan kepada keluarga saya. Kalau Tuhan begitu baik kepada keluarga saya, Tuhan selalu pimpin lindungi keluarga saya.
Sungguh besar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saya menyaksikannya untuk anak saya Sunto yang pada hari Minggu kemarin habis pulang dari gereja, yang dia tidak tahu, tidak sangka ya Tuhan, begitu menegur hati anak saya Sunto. Habis dari gereja ya, emang dia nonton bola ya, memang dia hobi bola. Dia hobi bola, itu anak saya juga tidak tahu ya. Dia malam tidak tidur, langsung ke gereja perjamuan. Waktu perjamuan juga udah gelisah ya, kayaknya ada apa ini anak ya. Sempat dia turun ya, saya juga bingung, saya panggil kok si Sunto turun. Udah mau perjamuan kok turun, saya diteleponin terus dia untung ya dia sampai di bangku ya, langsung perjamuan. Saya tidak tahu ya anak itu ya, anak saya nggak tahu ya, dia kurang sehat, memang dia yang nggak tidur. Ada ngajak pulang dari gereja, ada teman yang ngajak mancing ya. Saya juga sempat ke sana, saya paranin. Habis jenguk ibu itu juga tuh, Bapak Cetun ya, saya paranin. Sun, kok kenapa begitu sih? Kok ke gereja turun, Sun? Dan gitu, Sun, itu nggak bagus. Saya bilang, Mama, katanya, segitu aja Mama marah, katanya, kata dia. Bukannya gitu, Sun, malu sama Om, saya bilang. Tuhan, begitu baik itu pada anak saya. Setelah itu saya tidak tahu, saya ke rumah mama saya, terus ada telepon di rumah, bukan ada telepon, si Paris datang. Mah, katanya lagi ngapain? Enggak, katanya, ada apa Riz? Kok lu sumber? Yuk mama yuk, katanya ikut gue yuk, katanya kemana? Enggak, pokoknya ikut gue dah, katanya. Ikut gue kemana? Mama udah makan. Enggak mau, mama diajak makan udah kenyang. Enggak, pokoknya ikut gue, bukannya makan. Gue ada perlu mah, katanya. Perlu apa nih anak? Saya buru-buru, mama tukeran dah, katanya. Saya tukeran ya. Setelah saya tukeran, saya naik ke mobil. Kok ada si Deli? Oh Del, lu mana si Debbie? Debbie enggak mah, lagi nyuci. Ada apa nih anak? Kok begini amat? Ada apa sih? Enggak, mama udah makan udah. Minum nih mah? Enggak, mama gak mau minum. Minum nih? Enggak. Ini ada apa sih? Ngajak-ngajak mama. Begini, gede juga kan jauh rumahnya. Udahlah, mama ikut dah. Udah gitu di panjang jalan si Deli nangis. Nangis ada apa lu Del? Jangan nakutin mama lu. Enggak mah, katanya ayo deh. Terus mama jangan kaget ya. Enggak. Si Koko mah. Hah? Si Koko kenapa si Koko? Si Koko mah sakit. Kata dia, Tuhan, tolong anak saya Tuhan. Jangan sampai ada apa-apa. Saya sampai susah ya ada Hermina, saya lihat, saya pegang kakinya, kakinya nggak Sun. Ini semua tapi ya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya takut ya satu itu ya, aduh. Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak saya Sunto ya. Sungguh besar kasih Tuhan ya di dalam keluarga saya. Saya bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik ya. Saya takut, benar-benar saya takut ya. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Setelah itu ya diperiksa semua ya, bagus ya. Aduh bagus Tuhan, terima kasih Tuhan. Jantung juga bagus, cuman ada pembengkakan dia sebelah kiri ya. Mungkin itu tahu ya kenapa, saya nggak tahu apa bekas ditarik, apa kan dia berat ya, nggak bisa jalan, aduh nggak bisa jalan yang mentok itu mah. Terus udah gitu dia sekarang ya sudah sehat, sudah pulang ya, sudah Tuhan jamah ya. Saya bersyukur ya kepada Tuhan ya, Tuhan baik banget ya. Saya bersyukur dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mendoakan anak saya ya, kepada ibu bapak gembala juga saya berterima kasih atas semuanya ini ya. Saya mohon ya kepada Tuhan pimpin lindungi terus ya keluarga saya, yang kasih jalan yang baik. Sekian dan terima kasih kesaksian saya. Ciri anak Tuhan dalam segala keadaan apapun mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Haleluya. Kita dengarkan pujian, Bapak Ibu saya persilakan kita naikkan kembali pujian Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup.
akan lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhanlah gembala.
Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Haleluya. 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 Yesus Tuhan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saatnya kita akan duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh pendeta Daniel Asap. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah melingkupi kita semua dalam ibadah ini. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini tentunya saya bersyukur kepada Tuhan sebab rencananya begitu ajaib dan mulia dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba Tuhan. Bahkan pun setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sebenarnya terus terang aja kedatangan saya di sini sebagai pelayan media, multimedia untuk meliput khotbah Bapak Gembala. Karena saya sudah janji waktu kemarin, saya minta 3 topik dari Bapak Gembala untuk saya expose di medsos, media sosial, bahkan pun ada beberapa media. Tapi rupanya saya salah konfirmasi sebenarnya minggu kemarin rupanya gitu. Tapi tidak mengapa, dan saya memang tidak siap sebenarnya karena saya persiapan untuk live ya, streaming ya untuk pelayanan Bapak Gembala. Karena pada hari-hari ini banyak sih teman-teman saya dari media, mereka penasaran dengan leader-leader yang ada di GPDI, top-top leader di GPDI, mencukupi daerah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengembalakan kawanan dombanya, jemaatnya ya. Karena terus terang aja memang kemajuan GPDI di seluruh Indonesia, bukan cuma di seluruh Indonesia, di seluruh, hampir di seluruh itu ya sudah ada GPDI, ada jemaat GPDI. Bukan cuma di Indonesia, sampai di luar negeri ada beberapa negara yang sudah berkembang jemaatnya. Mereka penasaran dengan keadaan jemaat GPDI begitu bertumbuh pesat. Karena dengan begitu militan jemaat-jemaat tentunya bersaksi ya, firman Tuhan yang didengar oleh jemaat-jemaat baru disampaikan di tempat kerja atau di mana mungkin kita berkecimpung di komunitas yang ada, dan kenyataan diakui banyak teman-teman dari media mengatakan kepada saya, karena saya di media ya, mereka penasaran dengan keadaan jemaat GPDI yang begitu bertumbuh pesat pada hari-hari ini. Dan puji Tuhan, itulah salah satu kemajuan teknologi informasi.
Puji Tuhan kembali hari-hari ini lagi setelah selesai Mubes, kita tahu bersama Mubes baru selesai pada bulan Mei, bulan kemarin, dan sekarang sedang diselenggarakan mengadakan musda di seluruh provinsi, mengadakan pemilihan majelis daerah, karena setiap 5 tahun ada acara besar dalam gereja kita, Mubes, pemilihan ketua umum di GPDI dan ketua-ketua majelis daerah, dan tentunya dengan struktur kepengurusannya ya, pengurus hariannya dengan biro-bironya. Dan memang pada hari-hari ini sekarang tadi sibuk, para majelis daerah sibuk karena dalam persiapan untuk musda. Bapak Gembala di sini ditunjuk sebagai ketua panitia musda. Ini acara nasional, jadi memang harus ada persiapan gitu kan. Dan banyak tamu-tamu yang diundang datang di dalam acara musda seperti yang kita tahu bersama ya. Yang saya katakan setiap 5 tahun Gereja Pentekosta Indonesia mengadakan Mubes dan musda. Puji Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengkoordinir untuk menangani pelayanan jemaat Pantekosta supaya semakin berkualitas, semakin maju, bukan cuma bertambah dalam soal kuantitas, tapi dalam kualitas juga, kualitas iman jemaat. Tentu dipercayakan para leader-leader yang dipercayakan oleh Tuhan. Salah satu di MD di Banten sudah menghabis periode ini dan periode akan datang. Salah satu di struktur ya pengurusan harian di MD Banten ada Bapak Gembala di sini, cuma sudah tahu ya. Dan banyak yang menginginkan setelah OBOP Siloy karena sudah mau 5 periode ya, sudah 25 tahun, sudah mau kaderisasi, sudah mau ada kader-kader, dan mungkin ada penilaian-penilaian dari gembala-gembala. Bahkan pun saya sendirinya memberikan informasi untuk berikutnya. Rupanya Bapak Gembala di sini memang banyak juga yang mau untuk dalam di dalam penerusan organisasi Gereja Pentekosta di Banten. Dan puji Tuhan, dukung aja supaya pekerjaan Tuhan di Banten ini semakin maju, karena salah satu provinsi yang agak berat sebenarnya di seluruh Indonesia adalah Banten, karena dengan kultur budaya ya kita harus berhati-hati tentunya, dan memang memerlukan seorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang tahu mengadaptasi lingkungan dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu mungkin yang kita harapkan. Puji Tuhan, ini kata-kata pendahuluan saya, karena saya di media tentunya bisa menginformasikan hal ini. Seperti saya katakan tadi, saya sebenarnya datang untuk meliput dan kepingin untuk siaran live gitu kan, karena saya sudah ikutin khotbah Bapak Gembala di sini, bisa lah untuk diekspos, ditonton oleh publik gitu. Puji Tuhan. Tapi mungkin belum waktunya Tuhan. Memang kalau bapak-bapak ibu sekalian mau ikutin yang saya sudah ikuti, ada yang saya sudah muat di media, di YouTube, bisa aja buka ibadah raya GPDI Suwaan, itu terbuka. Tapi memang belum semua, saya ada rencana karena saya sibuk bulan besok ini atau bulan Juni ini saya akan muat semua kegiatan-kegiatan yang saya liput di sini, bahkan pun yang akan saya liput sebelum musda, karena itu penting saling berbagi informasi kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat di tempat-tempat lain tentunya. Puji Tuhan, itu sedikit kata-kata pendahuluan saya sebagai seorang media di media rohani tentunya ya. Puji Tuhan, di medsos, dan saya juga diajak oleh beberapa media-media yang menerima apa yang saya liput untuk dibagikan. Puji Tuhan. Itulah keadaan teknologi informasi sekarang ini. Kita tahu bahwa berita itu sangat cepat disebarluaskan dan sangat cepat didapatkan. Itu salah satu sisi positif dalam kemajuan teknologi informasi. Puji Tuhan. Sekarang banyak jemaat-jemaat yang sedang berbakti pada hari-hari ini, ada siaran langsung seperti yang saya katakan tadi. Ada juga nanti, tetapi dengan kemajuan itu saya lihat betapa jemaat sekarang ini benar-benar sudah dewasa di dalam menanggapi kemajuan teknologi informasi. Sebab banyak juga jemaat yang seperti menolak
Sebenarnya alat itu kan yang diciptakan oleh itu kan itu sebenarnya itu bersumber dari Tuhan. Alat itu adalah suci, saya katakan alat teknologi informasi suci. Cuma bagaimana orang memprogramkannya dan menjalankannya. Jadi banyak orang yang berpikir negatif tentang teknologi informasi bergerak di dunia maya. Memang ada negatifnya, tapi tergantung dari kita. Alat itu bisa jadi suci kalau kita akan mengarahkan pemikiran kita hal-hal yang positif, hal yang suci. Saya mendapat tantangan-tantangan di situ. Banyak yang belum terbuka tentunya dalam hal itu. Saya bilang jangan menyalahkan alat. Alat itu kita yang mengendalikan, manusia yang mengendalikan. Tuhan sudah anugerahkan kita, karuniakan kita berkat untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi. Kalau kita antipati dengan hal itu, kita tidak akan berkembang. Orang lain sudah di udara, kita masih di darat. Istilahnya seperti itu. Orang sudah ditingkatkan, ini kan ada tingkatan-tingkatan ya. Kita sudah di tingkat berapa, kita masih. Itu yang saya tidak masuk. Tapi puji Tuhan, banyak pimpinan-pimpinan di organisasi kita, Gereja Pantai Indonesia dan jemaat udah welcome, terbuka untuk teknologi informasi. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin penasaran ya, nanti buka aja di YouTube ya, cuma klik aja Ibadah Raya GPDI. Itu terbuka semua, itu Ibadah Raya GPDI di mana, bahkan pun salah satu di Suwaan gitu. Puji Tuhan. Sedikit informasi karena itu penting di dunia teknologi informasi. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah salah satu informasi dari Tuhan. Informasi mutlak dari Tuhan. Alkitab itu adalah media informasi dari Tuhan. Berita-berita yang ada di dalam Alkitab itu tidak usang, itu tidak ketinggalan. Dia zaman demi zaman. Berita dari kitab itu zaman ke zaman. Dan kita akan lihat rahasia-rahasia firman Allah akan semakin dibukakan. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi. Banyak hamba Tuhan sekarang lebih mudah menggali kebenaran firman Allah. Karena begitu cepat dia membuka apa sih rahasianya, apa sih istilah-istilahnya, apa sih arti-arti dari simbol-simbol dalam Alkitab. Kita tinggalkan buka. Dan itu akan terbuka. Itu akan pendewasaan supaya benar-benar kita benar-benar berkualitas di dalam kita mengiring Tuhan. Saya katakan tadi Alkitab itu adalah satu informasi, berita informasi dari Tuhan. Memang punya teknologi informasi, tapi Alkitab itu adalah satu berita atau berita kebenaran yang tidak akan ketinggalan sampai pada kesudahannya. Puji Tuhan. Saya akan bawa pada kesempatan ini, saya tidak akan berkhotbah lama. Kita tahu dalam Alkitab ada 5 nubuatan besar. Ini perlu Bapak Ibu harus ketahui. Di dalam Alkitab ada 5 nubuatan besar dan 4 nubuatan sudah terjadi. Dan 1 nubuatan kita sedang menunggu penggenapannya. Nubuatan pertama yang kita tahu dalam kitab Yesaya, nubuatan nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu nubuatan sudah terjadi. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, sebelum dia lahir, menjelma menjadi manusia, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Berita itu sudah datang kepada nabi-nabi lewat malaikat-malaikat. Dan nubuatan-nubuatan itu datang kepada hamba Tuhan, pada nabi-nabi di zaman itu. Saya kata tadi ada 5 nubuatan, kita lihat 4 nubuatan yang sudah tergenapi, yang ditulis dalam Alkitab. Nubuatan pertama adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu berada dalam kitab Yesaya dan kitab Mika. Itu sudah menjadi ayat hafalan. Nubuatan kedua adalah tentang kematian Yesus Kristus. Itu sudah terjadi. Nubuatan ketiga adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Itu sudah terjadi. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus di dalam alam maut. Nubuatan keempat adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita baru peringatkan pada hari-hari yang lalu.
tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan nubuatan kelima adalah tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Itu nubuatan yang kita sedang nanti-nantikan. Bapak Ibu percaya hal ini? Amin. Itu kita lihat apa yang dicatat dalam Alkitab. Itu bukan cuma kitab sejarah. Itu bukti, setiap sejarah itu adalah bukti. Bukti akurat hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Dalam dunia sekuler menyelidiki apa yang ditulis dalam Alkitab sudah terjadi, itu tidak ada penyimpangan. Itu adalah kebenaran. Puji Tuhan. Kita akan lihat. Saya tidak akan bahas dari empat nubuatan besar yang sudah terjadi. Kita akan langsung kepada nubuatan yang kelima. Hal ini yang sedang kita nantikan, gereja Tuhan yang sedang semakin disempurnakan, jemaat Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin disempurnakan menyongsong kedatangannya. Puji Tuhan, kita lihat dulu dalam kitab Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 1. Saya akan langsung masuk kita kepada nubuatan kelima. Kisah pasal 1. Ada bisa seorang bantu saya baca, saya nggak bawa kacamata ini. Karena selalu mungkin jadi agak. Kisah pasal 1, Kisah Rasul pasal 1, para Rasul pasal 1, atau Kisah Perbuatan Rasul, Roh Kudus, itu guru yang ngajar. Kisah para rasul atau Kisah Perbuatan Roh Kudus. Dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke berapa ini ya? 10, 11. Iya, sampai ayat ke-11 saya minta dengan Yesus Kristus. Siapa yang suaranya agak Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang garis bawahi ayat ini, ya, diulangi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Ini nubuatan yang sedang kita tunggu-tunggu. Yesus naik ke surga itu ada dua saksi. Kalau dalam dunia hukum, dua orang yang menjadi saksi itu sah. Satu orang aja sah, apalagi dua orang. Ini dua malaikat yang bersaksi, yang meneguhkan para orang Galilea melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka penasaran. Dan ada pesan dari dua malaikat. Ada berita yang datang kepada saksi-saksi ini, mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Itu janji Tuhan. Kita tahu dalam kitab Injil Matius dan dalam kitab Injil bagaimana janji Tuhan untuk dia akan datang kembali setelah dia
dimuliakan oleh Bapa di surga. Dia menggenapkan setiap apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga untuk dia kerjakan di dalam dunia ini. Saya tidak akan bahas tentang 4 nubuatan ya, karena tidak ada waktu kalau saya mau kupas satu persatu. Yang pasti Bapak Ibu sekalian sudah banyak kali mengikuti tentang nubuatan-nubuatan dari hari kelahiran Yesus, dari hal Paskah. Tetapi agak lebih kita melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan tentang penggenapan kebenaran firman Allah dari hal kedatangannya. Dia terangkat ke surga bukan tidak mempunyai rencana, atau dia tidak ada rencana kembali lagi, atau sudah selesai pekerjaannya. Memang pekerjaannya untuk pertama kali sudah selesai, tapi ada pekerjaan yang besar lagi untuk kedatangannya kedua kali, untuk memerintah bersama jemaatnya, gerejanya pada 1000 tahun damai. Nanti kita akan lihat di sana. Memang saya lihat banyak yang mungkin takut mengupas hal ini. Saya terlalu yakin sebelum saya akan kupas mengenai firman Allah ini, saya ingin mau bersaksi sedikit dari hal pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Tadinya mungkin saya bisa jadi orang ateis. Terus terang aja, saya memang sejak lahir dilahirkan dari Kristen, tapi setelah mulai bertumbuh menjelang remaja dan sampai banyak beban-beban yang mungkin membentuk hidup saya ya, supaya benar-benar bisa menjadi manusia yang betul-betul mengerti apa rencana Allah dalam kehidupan ini. Saya mau bersaksi, saya katakan tadi kemungkinan kalau saya tidak dapat pernyataan dari Tuhan, saya salah satu mungkin jadi orang ateis di dunia ini. Tetapi dengan pemikiran-pemikiran itu, Tuhan membentuk saya dengan sifat saya, dengan dengan sifat-sifat saya itu Tuhan membentuk saya. Dan satu ketika setelah saya masuk pemuda, kami ditinggalkan oleh orang tua. Ada 5 bersaudara, masih anak-anak. Ada 4 adik saya yang memang masih kecil-kecil. Pertama-tama yang dipanggil Tuhan adalah ayah saya. Mungkin hampir menjelang 2 tahun, ibu saya dipanggil Tuhan, sedangkan kami masih kecil. Walau saya komplain, saya seperti komplain Tuhannya. Kalau Tuhan itu adil, mengapa kami masih anak-anak sudah tinggalkan? Tuhan sudah ambil orang tua kami, orang tua saya. Dan seperti saya bukan menuntut lagi, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Masa kami sudah jadi yatim piatu, saya masih membutuhkan orang tua, adik-adik saya juga masih membutuhkan orang tua. Dan di situ terjadi gejolak di dalam jiwa saya. Saya termasuk juga orang kritis ya, dalam setiap hal-hal yang saya dengar, yang saya terima. Dan seperti firman yang saya dengar dari orang tua dan hamba Tuhan yang sampaikan, seperti ada pertimbangan timbul gejolak dalam pikiran saya. Dan akhirnya dalam bertahun-tahun saya seperti bukan meninggalkan Tuhan, tapi acuh tak acuh dalam soal ibadah. Saya sibuk di dalam bekerja karena paman saya seorang kontraktor. Dia mengajar saya bagaimana untuk menjadi seorang yang benar-benar berguna. Jadi masih sekolah sudah diajar untuk berhitung dan bertukar, ada keahlian. Dan setelah saya jadi dalam hal pembentukan itu, saya mempunyai cita-cita yang tinggi. Saya akan menjadi kontraktor yang berhasil karena mengikuti paman saya. Itu dalam benak saya. Tapi saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Padahal saya sudah sedikitnya pernah menikmati bagaimana kebaikan Tuhan. Tapi seperti yang bilang tadi, saya pikir itu berkat pertanyaan yang saya terima waktu itu, dia itu hanya kemungkinan atau hanya istilahnya itu kebetulan saja, karena lewat hasil usaha saya, lewat keahlian saya tidak menyadari bahwa itu semua itu karena anugerah Tuhan. Dan singkat dalam kesaksian ini, satu ketika saya sudah menjadi kontraktor, ada berapa kali saya
jatuh dan ditopang oleh kakek nenek saya karena mereka mempunyai usaha, mempunyai modal. Karena saya cucu yang tua laki-laki, mereka topang saya dengan berapa kali dimodalin saya untuk bangkit dalam punya usaha. Jatuh lagi. Dan akhirnya memang pernah saya bernasar, kalau Tuhan tolong saya akan menjadi alatnya Tuhan, mau jadi pengizin kayak bukan menjadi alat Tuhan. Tapi saya tinggalkan itu begitu lama. Dan suatu ketika dengan peristiwa yang saya alami, saya katakan saya bangkrut, sudah ditopang oleh opa oma saya dengan berkali-kali, jatuh lagi. Dan suatu ketika, padahal saya sudah bertanya sama Tuhan kan saya sudah pernah bernasar, kalau saya diberkati Tuhan, saya akan menjadi alatmu. Dan kenyataannya saya jadi begini. Dan seperti saya menyalahkan Tuhan juga. Dan suatu ketika saat saya mau bangkit lagi, saya jual semua harta orang tua saya. Bahkan pun diberikan pinjaman oleh kakek dan nenek saya untuk bangkit lagi. Tapi memang itulah Tuhan bentuk saya supaya melihat pernyataan-pernyataan Tuhan, untuk saya saksikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, untuk bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dan berkuasa. Satu ketika waktu saya memang jatuh dan saya sudah jual harta dari orang tua saya dan bantuan dari kakek nenek saya udah habis. Waktu itu saya mau angkat tangan, tetapi saya juga masih berbentak. Saya pikir Tuhan tidak adil karena saya sudah pernah berdasar untuk jadi alatnya Tuhan. Kok kenapa jadi begini? Dan disitulah saya katakan, saya seperti berarti ini Alkitab katakan atau hamba Tuhan yang khotbah tentang janji Tuhan, tentang komitmen Tuhan itu, saya pikir itu khusus mungkin orang-orang lain, tidak berlaku bagi saya. Disitulah datang pernyataan Tuhan. Saya berpikir janji dalam Alkitab itu mungkin cuma orang-orang khusus, bukan untuk saya. Dan kuasa Tuhan itu bagi orang-orang khusus, berkat itu bagi orang-orang khusus, bukan untuk saya. Jadi saya akan mau berusaha. Dengan pemikiran itu, satu ketika saya dalam gelisah pada tengah malam, lagi tidur, tiba-tiba ada suatu suara datang di kamar. Waktu itu di kampung, di daerah, kalau malam kan belum ada listrik untuk piara listrik ya, itu tahun 80-an. Saya pakai lampu abang Vera ya. Dan tengah malam, di dalam kegelisahan saya, dalam pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam jiwa saya, tiba-tiba, dan saya sepertinya meminta kalau yang Tuhan itu ada, untuk nyata. Tuhan kasih pernyataan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Dan Tuhan datang memberikan pernyataan. Pertama-tama saya dengan suara. Saya bingung. Lalu dia katakan, kamu tutup mata, kalau kamu buka mata, kamu akan buta. Saya mau coba lihat, tapi memang kilauan cahaya itu memang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani berdosa ini. Jadi kalau ada orang yang bilang bisa melihat Tuhan, manusia berdosa lihat dengan mata jasmani, itu saya kira itu tidak benar. Karena saya alami, 3 kali saya alami hal ini. Pernyataan ini. Pernyataan kami memang karena saya orang keras ya, jiwanya keras memang. Ya, gitulah. Saya mau coba buka mata, tapi cahaya itu memang Tuhan, saya dengar suaranya. Kamu akan buta kalau kamu akan melihat cahayaku. Kalau kamu berusaha melihat saya, kamu akan buta. Memang mata jasmani yang tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah itu. Dan di situ saya tersungkur mengaminkan bahwa Tuhan itu ada. Bukan cuma sampai di sana. Waktu itu sepertinya saya pikir itu suatu sesuatu hal yang lain. Dan Tuhan lihat saya masih mengeraskan hati, seperti tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian itu adalah Tuhan sendiri. Memang saya sudah dengar suaranya. Dan akhirnya, dan saya aminkan, surga itu dan neraka itu ada. Setelah Tuhan melihat saya punya jiwa itu berkeras, seperti tidak percaya, Dia angkat saya ke surga, memperlihatkan betapa indah surga itu. Entah itu di dunia atau di mana, surga itu ada, indah, tapi ada tingkat-tingkatan. Dan setelah itu, roh saya itu dibawa kembali ke tubuh saya ini untuk melihat bahwa itu neraka itu ada. Neraka memang itu ada, neraka itu memang tidak padam. Dan jiwa kita itu tidak akan mati kalau kita berada di neraka. Itu saya diperlihatkan dan saya benar-benar mengalami hal ini. Dan seperti saya tadi, betapa indah
pernyataan Allah itu. Dan setelah saya minta, kalau memang ini betul-betul surga Tuhan, saya tidak mau kembali lagi ke bumi. Saya mau tinggal di tempat ini karena tempat ini indah. Sebab saya sudah pergi di beberapa kota ya. Tidak seindah dengan apa yang saya nikmati, apa yang saya rasakan pada waktu itu, pernyataan Tuhan pada waktu itu. Dan saya bertanya, Tuhan, di manakah tempat ini dan kapan hal ini terjadi? Di sini saya takut. Saya termasuk orang yang keras, yang saya ini orang kritis dan jiwa keras. Mungkin karena memang terbawa dengan kultur budaya kami ya, namanya asak ya, a gitu kan. Jadi jiwa saya terbentuk seperti itu. Dibentuk juga dengan pembentukan dari kakek saya memang pembentukan keras. Jadi saya terbentuk memang jiwa yang keras. Jadi susah untuk ditaklukkan. Tuhan aja sudah berikan pernyataan, sepertinya saya kurang. Tapi kedua kali Tuhan kasih pernyataan baru saya menyerah. Saya akan menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa kamu akan bersaksi bahwa aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Apa yang saya sudah katakan, aku akan datang kembali. Kamu akan memerintah bersama aku dalam kerajaan 1000 tahun. Saya pikir tidak mungkin, karena saya sebagai manusia kan, manusia itu hanya 100 tahun aja sudah cukup lama. Apalagi berada dalam 1000 tahun. Saya juga bertanya, Tuhan 1000 tahun di mana? Apa di surga atau di mana? Karena manusia kritis ya. Rupanya 1000 tahun ini bukan di surga Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lihat dalam kitab Wahyu. 1000 tahun itu ada di dalam dunia. Ada di dalam dunia. Tapi tempat itu bagaimana? Tapi ada di dalamnya. Masih ada di bumi. Kita akan memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Itu Dia janji itu datang. Jadi banyak orang juga yang akan datang. Kalau Tuhan datang menghukum. Memang ada penghukuman, tapi Tuhan datang pada kedua kali itu dalam kerajaan 1000 tahun. Itu datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah secara damai. Bapak Ibu mungkin sudah banyak kali ikuti firman Allah ini, tapi kita akan lihat. Saya mau sampaikan ini karena menjadi pengalaman pribadi saya, bahwa benar-benar itu Tuhan itu hidup, dan 1000 tahun itu di dunia di bumi ini ada, di surga itu ada. Puji Tuhan. Itu nubuatan. Memang saya sudah banyak mendengar hal itu dari masih sekolah minggu tentang nubuatan para nabi dari di dalam Alkitab. Tetapi catatan tadi saya seperti itulah, karena memang ada hal-hal yang Tuhan maksud supaya benar-benar saya mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Allah, dan untuk saya bersaksi dimanapun saya pergi dan berada. Saya sudah selidiki tentang 4 nubuatan itu yang kita sudah rayakan, itu benar. Dan yang menjadi penasaran saya kan tadi yang kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 tadi, itu saya alami melihat hal itu, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Dia akan datang memerintah bersama gerejanya. Puji Tuhan. Kita akan lihat dulu dalam firman Allah. Kembali kita baca di ayat berapa yang dikatakan yang dilihat oleh malaikat-malaikat. Di ayat 10 ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi rupanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum diliputi awan-awan, memang orang-orang Galilea melihat persis. Dan suara itu datang kepada mereka, meyakinkan bahwa Yesus yang naik ke surga, dia juga akan datang kembali seperti itu. Seperti itu.
Tapi belum dijelaskan di situ datang sebagai apa. Lebih jelas kita akan lihat dalam kitab Wahyu, bahkan Injil Matius, memang dia akan datang memerintah sebagai raja di dunia ini. Dia datang memerintah sebagai raja bersama gerejanya. Sebelum kita baca, kita lihat dulu dalam kitab Tesalonika ya. Ada bisa bantu dalam 1 Tesalonika pasal 4. Mulai ayatnya yang ke berapa ini? Ayat 13 atau berapa ini? Ayat 13. Iya. Sampai ayatnya yang ke 19 ya. Saya minta dengan kasih Yesus bisa kerjasama supaya terima kasih. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Itu satu tanda kedatangan Tuhan, iya. maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, Iya. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, ini kita melihat janji kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Memang ada tingkatan-tingkatan janji Tuhan dari hal kedatangan Tuhan. Bagi orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, bagi orang yang sudah meninggal, dan orang yang masih hidup. Tetapi ini terjadi di bumi. Ini terjadi di bumi, bukan terjadi di surga. Terjadi di dalam kedatangan Tuhan kedua kali. Puji Tuhan. Dan kedatangan Tuhan dalam dunia ini memang ada penghukuman. Tetapi sebelum dalam penghukuman terakhir ya, tapi kita akan melihat dulu kedatangan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lihat dalam kitab Wahyu dari hal janji Tuhan bagi gerejanya. Sebab dalam kitab Kisah Rasul yang kita sudah lihat tadi, itu nubuatan yang kita sedang tunggu. Dan sekarang tadi, dia datang kedua kali untuk apa? Untuk apa? Untuk penggenapan nubuatan firman Allah berada di bumi ini. Kita lihat dulu kitab Yesaya pasal 20 sebelum kita ke Yesaya, kita lihat dulu kitab Wahyu ya. Wahyu pasal 20 atau 21 itu. Sebab kitab Yesaya juga adalah satu nubuatan yang kita tahu banyak nubuatan yang sudah digenapi dan nubuatan yang belum digenapi. Tapi kita sebelum ke kitab Yesaya, kita lihat dulu janji Tuhan di dalam kitab Wahyu. Ada ilhaman Roh Kudus kepada Yohanes penulis selama dia berada di Pulau Patmos, bagaimana Tuhan mengilhamkan dia ilhaman-ilhaman yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu banyak juga nubuatan yang sedang dan sementara digenapi. Kita lihat dalam kitab
Wahyu pasal 20. Kita baca mulai ayat yang ke-7 ya. Yang itu ditulis tentang kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu bisa baca itu, bisa bantu itu. Maaf ya, seperti saya katakan tadi, saya memang kurang begitu persiapan karena kacamata juga kan dibawa, karena memang begitulah. Tapi itulah, kita menyerah aja dalam apa yang Tuhan mau dalam acara ibadah ini. Puji Tuhan. Yang mengenai tentang kerajaan 1000 tahun, iblis itu dihukum, yang diikat, dan gerejanya itu ini mulai ayat 20 ya, kerajaan 1000 tahun. Maksudnya dalam pasal 20. Kita baca mulai ayat 1 aja. Kalau bisa dibantu, kita ikut sama, karena ini adalah suatu nubuatan, suatu pernyataan dari Tuhan. Kitab Wahyu pasal 20 ya, dan seterusnya. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Kita lihat, ini janji Tuhan, ini belum digenapi. Ini kita akan berada pada era itu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Karena serta saya pelajari kitab raja-raja, dalam kitab kerajaan belum ada satu raja yang memerintah sampai 1000 tahun. Belum ada dalam sejarah Alkitab. Ayat ini belum ada di dalam sejarah. Di dunia ini belum ada satu negara kerajaan yang raja itu memerintah 1000 tahun. Dan ini akan pasti tergenapi, karena ini kalau kita melihat dalam kitab Injil itu janji Tuhan. Untuk dia datang kali yang kedua. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali untuk memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kita lihat apa yang sedang terjadi, gejolak-gejolak tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Kejahatan-kejahatan semakin merajalela. Politik itu adalah kejahatan, dianggap biasa. Membunuh karya manusia, membunuh jiwa manusia. Itu kerajaan iblis, itu kerajaan dunia, kerajaan setan. Tapi kerajaan 1000 tahun itu adalah damai, berita sentosa, berita penghiburan, berita dari Tuhan. Kita berada di dalamnya bersama Kristus Yesus. Dan kita lihat iblis, karena dikatakan tadi iblis akan dirantai. Sudah tidak lama dia akan dirantai, karena memang dia bekerja keras, dia kerja lembur. Karena tidak lama lagi dia akan dirantai. Itu firman Allah. Betapa indah kalau kita berada pada era itu. Dan kita akan mengarahkan 2000 tahun ini kan sudah selesai. Tinggal 1000 tahun lagi kan kita berada pada era ini. Kan kita pada 2000 tahun berapa sekarang? 2017. Kita sedang beranjak pada 2000, sedang berada menjejak masuk pada tahun 3000-an, tahun 3000. Ini nubuatan.
1000 tahun saya yakin, karena dibilang 1000 tahun karena ini kan 2000 ya, kita masuk pada tahun berikutnya, pada 1000 berikutnya sesuai dengan kitab Wahyu. Dan itu ada dalam nubuatan kitab Yesaya. Saya katakan tadi, saya pernah katakan mungkin di sini, kitab Yesaya itu adalah kitab Injil dalam Perjanjian Lama. Karena banyak nubuatan-nubuatan dalam Injil, dalam kitab Injil sudah tergenapi, dan banyak sementara, dan juga ada yang sedang dan sementara digenapi. Dan kita sudah mulai menuju pada penggenapan yang sedang kita bahas pada pagi ini. Puji Tuhan, saya terlalu yakin karena saya katakan tadi, kalau Tuhan tidak memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu, mungkin saya tidak pernah berdiri di tempat ini. Saya tidak pernah berdiri, dan saya takut untuk bersaksi dari hal janji Tuhan, dari hal apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Setelah saya mengalami hal ini, betapa surga itu ada, betapa neraka itu ada, dan betapa itu Tuhan itu sungguh hidup. Di situ kita menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk bersaksi dimanapun saya pergi dan berada. Dan terus terang aja, waktu di sekolah Alkitab, timbul juga gejolak dalam jiwa saya. Karena di sekolah kita saya pikir itu adalah tempat suci, penjara suci. Ternyata ada satu proses pembentukan juga. Apa benar-benar kita dipanggil atau tidak? Satu ketika memang saya berantem dengan mereka, pancing kakak-kakak kelas saya, pancing saya untuk berantem. Karena mereka lihat saya bukan suci, tapi banyak kali berdiam diri, mengasihkan diri untuk berdoa. Setiap kali selesai itu, saya berdiam diri, dan mereka pancing saya untuk mau uji bagaimana saya punya mental spiritual sudah terbentuk atau belum. Hampir terpancing saya untuk mau berantem dan keluar. Memang dulu pernah juga belajar bela diri. Saya pikir saya habisi dia dulu baru saya keluar. Berapapun mereka, 3 orang yang mengajak saya untuk berantem. Waktu itu Tuhan, apa ini saya panggilan? Karena waktu itu saya memang sedikitnya sudah berkecimpung dalam ikut sedikit mengikuti kemajuan-kemajuan dunia informasi ya. Dan saya katakan tadi, saya mendapatkan banyak di sekolah kitab, tapi itu pembentukan awal dalam kehidupan saya. Menemukan saya benar-benar, itu adalah benar-benar saya dalam rencana Tuhan. Mengenai teknologi informasi, waktu itu belum ada internet, belum ada HP, belum ada itu. PC juga belum ada mungkin waktu itu dia yang waktu itu bilang itu ya. Iya, seperti itu. Dan waktu itu saya belajar, waktu itu saya gak mau ngambek karena dipancing terus oleh kakak-kakak kelas. Mereka menguji saya punya mental spiritual bagaimana ya, firman yang sudah dapatkan, hal-hal yang sudah dapatkan di sekolah apa benar-benar sudah masuk dalam jiwa saya. Mau timbul lagi punya jiwa yang lama, Tuhan rupanya tahu. Dan mereka ajak saya. Jujur saja, memang waktu saya memang dibentuk di sekolah Alkitab. Pimpinan proyek saya dulu adalah seorang Australi. Waktu saya masih bekerja, dia yang sponsor saya melalui gembala yang memberi saya rekomendasi untuk sekolah Alkitab, yaitu almarhum Evar Awi. Dia guru besar saya yang sudah meninggal. Saya bersaksi dulu ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana pernyataan Tuhan di dalam kehidupan saya mengenai Alkitab itu adalah benar-benar informasi dari Tuhan. Suatu ketika saya seperti itulah timbul gejolak dalam pikiran saya dalam belajar Alkitab. Dan nama saya memang terbawa dengan karakter nama saya adalah Ferry ya. Nama saya itu di dalam panggilan hari-hari itu ada nama Ferry juga. Ferry saya pelajari di dalam kamus. Nama Ferry itu sebenarnya kalau bahasa Inggris itu tidak baik juga. Nama juga di dalam bahasa Indonesia tidak baik. Nama Ferry itu kalau saya lihat di kamus ya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti perahu tambang. Nama Ferry itu diombang-ambingkan. Jadi perahu tambang kan berada di laut berarti terombang-ambing. Kalau di bahasa Indonesianya itu Ferry itu dia adalah nafsu, jiwa yang menggebu, jiwa yang mudah terbakar. Itu pengertian Ferry. Baru Tuhan, mungkin saya masih terbawa dengan karakter ini, nama saya. Kalau boleh saya mau ganti nama. Nah, di sini yang kesaksian. Waktu saya berdoa, saya memang suka dengan pelajaran kitab Daniel. Waktu saya belajar kitab Daniel, saya diberikan ilham oleh Tuhan.
yaitu mengenai kemajuan teknologi informasi dalam kitab Daniel pasal 4, bahwa orang akan menyelidiki firman Allah dengan kemajuan teknologi informasi. Dan benar, dulu belum ada orang menyelidiki firman Allah pakai laptop, pakai handphone. Dulu masih pergi ke perpustakaan. Waktu Tuhan sampaikan saya di sekolah kitab bahwa orang akan menyelidiki firman Allah dengan teknologi informasi. Saya buka-buka dalam kitab Daniel pasal 4. Benar, ada. Dan katakan di Daniel pasal terakhir, roh Daniel itu akan bangkit akhir zaman. Roh Daniel itu berada pada gereja akhir zaman. Roh Daniel yang kata lain, keberanian, iman itu ada dalam setiap gereja Tuhan akhir zaman. Dan untuk menyelidiki firman Tuhan itu ada di gereja akhir zaman yang rindu. Itulah waktu saya katakan tadi. Makanya nama saya lebih lengkap. Ada nama-namanya dari sana, tapi saya tidak pakai itu. Daniel Ferry Asa. Di Ferry saya tinggalkan, ganti Daniel karena Tuhan bilang itulah namamu yang engkau baik, yang engkau mau pakai karena engkau suka melihat kitab Daniel. Saya juga berpikir ragu, tapi waktu Tuhan kasih tahu bahwa akhir zaman ini banyak orang yang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah lewat teknologi informasi. Sebelum teknologi ada, itu sudah ada di dalam Alkitab. Orang-orang ilmuwan, orang-orang sekuler, mereka tinggal di Alkitab, tinggal menyelidiki karena itu ada di dalam Alkitab. Jadi kembali saya katakan tadi, kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, biar kita lebih peka mendengar firman Allah, peka untuk berdiam diri ya, di saat teduh, peka tentu berkomunitas dengan sahabat seiman, peka di dalam bersyukur seperti ini, beribadah. Di situ kita akan semakin dikuatkan, iman kita akan semakin diuji, dan iman kita itu betul-betul berkualitas, tidak akan tergoncangkan dengan apa yang sedang terjadi pada akhir zaman ini. Karena itu memang penggenapan. Puji Tuhan, memang saya bawa firman Tuhan ini acak-acakan, tetapi apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang di dalam perbuatan Alkitab, iya dan amin. Jadi betapa indah kalau kita orang-orang percaya mempunyai hasrat yang kuat, mempunyai hasrat yang kuat untuk selalu rindu akan kebenaran firman Allah, mempunyai kegemaran akan firman Allah. Disitulah pembentukan jiwa kita, mental, spiritual kita, supaya kita tidak akan terbawa oleh arus dunia ini. Kita boleh berada dalam dunia ini, tapi kita akan menguasai. Kita tidak dikuasai oleh dunia ini, tapi kita menguasai dunia ini karena kita diberikan hak, diberikan otoritas. Apalagi kita mengarah pada kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah bersama Kristus dalam kerajaan. Dengan kata lain, kita memerintah, kita mempunyai otoritas. Kita tidak diombang-ambingkan oleh kuasa setan, tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai hal-hal yang menyesatkan. Tapi kalau kita berada dalam kerajaan Allah, kerajaan itu adalah pengertian, dan kerajaan Allah itu adalah kuasa Roh Kudus. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh kuasa Allah. Itu panjang dari kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Berbicara kuasa Roh Kudus yang kita sudah berdoa 10 malam, itu ada dalam kehidupan kita. Dan perbuatan kuasa Roh Kudus itu adalah memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Itulah pengertian kerajaan damai, kerajaan sukacita. Puji Tuhan. Kita akan kembali. Saya tidak akan baca kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal berapa itu yang saya katakan tadi, seperti dalam kitab Wahyu tadi, yaitu mengenai itu yang kita tahu saksi Yehova beranggap itu yang banyak kali disaksikan oleh saksi Yehova, yang 1000 tahun itu mereka anggap itu di dunia, di surga, di apa? Padahal itu kerajaan yang mereka ciptakan itu. Kalau saya pelajari ya, ini sedikit saya bersaksi juga tentang pelajaran saksi Yehova. Kita percaya ada surga,
ada kerajaan 1000 tahun. Tapi mereka percaya itu surga tidak ada, tapi ada di dunia, ada 1000, ada surga itu ada di dunia. Mereka lihat dalam kitab Yesaya. Benar itu, tapi itu kita ada surga. Jadi itu kan 1000 tahun itu kan hanya untuk selama rencana Tuhan datang untuk hal-hal yang Dia mau kerjakan. Tetapi ada akhir dari kerajaan 1000 tahun itu, kita tahu dalam kitab Akhir. Itu yang saya katakan tadi dalam kitab Yesaya, ada pengertian ajaran saksi Yehova. Mereka tidak percaya itu surga ada. Kalau mereka bilang surga itu ada di dunia, yang mereka dapatkan itu yang 1000 tahun itu. Padahal kita itu hanya sementara. 1000 tahun itu ada surga yang mempersiapkan itu kekal. Dan jemaat banyak kali dibingungkan dalam hal ini. Kita tidak bisa bedakan itu surga kekal dan kerajaan Tuhan itu, kerajaan 1000 tahun itu di dunia sementara. Ini yang seringkali banyak yang menyampaikan hal ini membingungkan. Di 1000 tahun itu belum akhir. Kalau saksi Yehova itu disitulah. Jarang tidak ada damai karena tidak ada peperangan lagi. Singa dan ular tua dan apa itu bisa berdamai. Itu pengertian mereka, dan mereka anggap itu surga. Padahal kita dalam kitab Wahyu itu masih di dunia. Kita ada surga memang kekal yang tidak ada akhirnya, dan juga ada neraka tidak ada akhirnya. Itu akhir dari nubuatan firman Allah. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah kedatangan Yesus itu kita berada dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti Bapak Ibu sekalian pelajari dalam kitab Yesaya tentang nubuatan-nubuatan yang sedang dan sementara terjadi. Saya tidak akan bicara lama dalam kesempatan ini. Biarlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi satu kesaksian saya bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup dan ada. Surga itu memang ada, neraka itu ada. Tapi kita tahu bahwa kita dipersiapkan dalam proyeknya itu, dalam rencana Tuhan. Kita berada di dalam menyongsong Tuhan dalam kerajaan, berada dalam kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan yang saya katakan tadi, jangan lupa nubuatan-nubuatan norma kita harus pegang, karena itu berita dari Tuhan, informasi dari Tuhan. Alkitab itu informasi dari Tuhan, dan berita itu akurat. Berita tidak, kalau berita dari manusia itu mungkin, tapi ini berita dari Tuhan. Yang saya katakan tadi ada 5 nubuatan yang kita tahu dalam kitab nubuatan besar, dan 4 nubuatan yang sudah terjadi tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang kematian Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan tentang kedatangannya kedua kali. Bukan akhir dari segala yang ada, bukan akhir dari segala rencananya, tetapi itu berjalan sampai pada akhir apa yang dibuatkan di dalam Alkitab. Kita sedang berada pada kedatangan Tuhan. Untuk itu, mari kita semakin tekun dan semakin setia dalam kita mengiring beribadah kepada Tuhan. Kita mempunyai keyakinan apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab itu adalah bagian kita. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu komitmen Tuhan, itu janji Tuhan, itu dan dimeteraikan, komitmen yang dimeteraikan. Dengan kata lain, janji Tuhan yang disahkan, yang ditetapkan. Itu sebabnya jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan ini, supaya kita benar-benar tergolong nanti berada apa yang Tuhan janjikan, menantikan Tuhan Yesus Kristus kedua kali berada pada kerajaan 1000 tahun. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jangan lupa ya, ikuti nanti media kami, ibadah-ibadah raya. Semua ibadah raya dari gereja mana, khususnya di kalangan GPDI, daripada Bapak Ibu kesana kemari, lihat aja apa yang kami bagikan, dan apa yang Bapak Ibu sekalian nanti dapatkan di media itu, berbagilah, sampaikan, teruskanlah. Karena kita katakan kita adalah Sion, bangkitlah menjadi teranglah, dan beritakanlah berita damai itu kepada seluruh keluarga kita, kenalan kita. Jadi media yang kita lihat, berkat-berkat rohani yang kita lihat dalam media, berita yang kita dapatkan dalam Alkitab, jadi dalam ibadah seperti ini, Bapak Ibu teruskan dengan kemajuan teknologi informasi, supaya juga mereka mendapatkan berkat.
Kalau boleh saya sarankan ya, karena saya di media, kalau Bapak Ibu Bapak Gembala sini kalau membahas firman Allah, bagus sekali untuk diekspos. Iya, bukan mengada-ada ya, bukan angkat, tapi memang kenyataannya. Kita bisa berbagi dengan Tuhan sudah kasih handphone, kasih iPad, itu anugerah Tuhan. Itu untuk kita menginjil, berbagi. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, mari kita sama berdiri. Haleluya Yesus. Zaman sekarang berjalan. Amin. Lihat dunia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah. Haleluya. Haleluya Yesus.